Masih di obrolan kita barengan Pak Tony dan beliau sedang menjelaskan bahwa konsepnya ketika beliau terdesak oleh uang sekolah yang hampir 1 Mercy itu, beliau bukannya malah nyerah kalah. Bukan 1 Mercy Pak, 1 Mercy. 1 Mercy. 1 Mercy lebih. Makanya, 1 Mercy lebih. Beliau bukan nyerah kalah, tapi justru muncul sisi penasaran untuk istilahnya kayak revenge nih, take revenge nih. Saya bukan revenge. Saya tipikal saya bukan revenge. Belajar saya tahu bahwa kalau saya gagal, berarti ada yang salah dalam diri saya. Setuju. Jadi nggak Berarti saya harus atau trauma. Berarti saya masih kurang belajar. Betul. Dan memang waktu itu mau belajar nggak ada tempat gitu. Nah akhirnya waktu saya ke Singapura, saya ke luar negeri, saya di sana kan banyak buku saham. Betul. Nah saya membeli buku-buku tentang saham. Nah seperti saya mulai mengenal buku-buku tentang saham, tentang technical analysis, fundamental analysis, makroekonomi, sehingga akhirnya saya belajar otodidak gitu. Masih bahasa Inggris semua ya? Ya, nah mentor saya akhirnya saya punya mentor. Mentor saya siapa? Benjamin Graham, Steve Nissen, mahal mentornya. Berkshire Hathaway. Makanya mahal mentor. Sekarang kan kita Bener. review. Nah, itu yang dilakukan oleh PT Dupless International dengan sebuah book reviewnya bahwa guru-guru Anda guru-guru internasional seperti yang dilakukan oleh Pak Tony. Tapi Pak Tony dulu baca sendiri bahasa Inggris. Bener, dan susah Gak kan semudah bahasanya itu itu. susah. Kayak Warren Buffett segala macam. Kemudian banyak lah yang saya baca. Ya mesti punya suatu ketekunan lah ya. Nah dari situ saya mulai paham tentang bagaimana sih bahwa saham itu nggak bisa cuma dilihat dari cuman trading aja gitu. Nggak bisa melihat dari running trade aja. Kita harus tahu bahwa ada faktor-faktor yang memang harus kita ketahui. Di situ saya mulai belajar tentang makroekonomi. Kemudian setelah saya baca tentang makroekonomi, kemarin crash itu salahnya karena saya tidak melihat faktor makroekonomi, hanya ngelihat trading aja, waktu jatuh nggak tahu. Tapi setelah saya tahu itu, saya tidak cut loss. Jadi saya tahu karena secara fundamental perusahaannya tidak masalah, cuman karena panic selling akibat harganya turun. Nah itu jadi sudah mulai beda antara mindset saya tahun 2004 dengan saat saya pertama kali kalah di tahun 2002. Seperti itu. Faktor utama adalah mindset memang ya. Tapi karena pemilihan sahamnya juga sudah benar. Ya. Karena kalau nggak cut loss itu harus betul-betul perusahaan yang baik ya. Kuat ya, secara core-nya juga. Nah terus kemudian saya juga belajar tentang fundamental analysis, kemudian saya belajar juga tentang technical analysis. Semuanya saya saya pelajarin gitu. Nah tapi semuanya otodidak, sehingga kalau saya tanyain orang, Bapak aliran apa? Aliran fundamental, teknikal, yang seringkali diperdebatkan kan fundamental analysis sama technical analysis. Nah Bapak aliran yang mana? Saya bilang saya aliran M2M analysis. Loh, apa itu M2M analysis gitu kan? Kok beda sekali ya. Anda cari di buku nggak ada itu. Apa itu? Kecuali buku saya gitu kan. Dapatkan bukunya. Baik, M2M analysis apa itu? Ya, jadi karena saya belajarnya otodidak sehingga saya membuat style saya sendiri kan Pak. Nah, karena saya juga belajar tentang makroekonomi, otomatis salah satu dasar saya adalah makroekonomi. Itu yang M pertama. Jadi M2M tuh dari makroekonomi sampai saya belajar tentang market maker analysis. Jadi nggak cuman, di antara makroekonomi sampai market maker analysis, di antaranya ada fundamental analysis atau technical analysis, karena fungsinya masing-masing beda. Nah, sehingga kalau diperdebatkan antara fundamental sama teknikal itu nggak bisa diperdebatkan. Seharusnya dipakai. Karena memang dua-duanya itu saling mempengaruhi. Nah, bagi saya yang pertama kita harus melihat mengenai makroekonomi. Makroekonomi itu yang pertama. Karena kalau makroekonomi
makroekonominya sedang jelek, maka walaupun kita pegang saham sebagus apapun, saat market crash, panic selling ya harga saham itu akan jatuh. Itu yang makroekonomi ini mirip kayak intermarket analysis juga, gimana? Makroekonomi kita mempelajari tentang makroekonomi internasional sama makroekonomi nasional. Kalau intermarket maksudnya adalah saham kan berpengaruh obligasi atau suku bunga gitu ya, termasuk dalam makro juga. Itu adalah kebijakan pemerintah saat menangani sebuah krisis. Nah, pemerintah itu punya kebijakan yang namanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal biasanya yang melakukan adalah pemerintah. Kalau kebijakan moneter biasanya yang melakukan adalah Bank Indonesia. Itu adalah langkah-langkah saat itu istilahnya kalau saya mengatakan strategi pemerintah saat kondisi ekonomi ini, makroekonomi ini bagaimana? Saat kondisi ekonomi krisis itu pemerintah harus melakukan apa? Nah, Bank Indonesia harus bagaimana? Sementara kalau misalkan kondisi ekonomi lagi ekspansif supaya nggak terjadi bubble, maka mereka harus melakukan kebijakan moneter seperti apa dan kebijakan fiskal seperti apa. Nah, jadi itu adalah strategi pemerintah. Nah, dalam hal ini strategi pemerintah ini akan membuat atau berdampak dengan pergerakan harga saham, karena akan mempengaruhi misalkan pajak, suku bunga itu kan mempengaruhi daripada sektorialnya bagaimana. Kalau pajaknya dinaikkan ya otomatis kan ya beban daripada perusahaan tidak menjadi menjadi berat gitu kan. Cukai rokok naik ya otomatis saham rokok akan turun, itu sudah pasti. Nah, kalau orang cuman melihat fundamental perusahaan rokok aja, cukai rokok dinaikkan, ini fundamentalnya bagus, dimasukin harganya turun. Nah, itu salah satu yang dulu saya juga nggak paham gitu. Nah, tapi setelah saya pahamin betul-betul, berarti harus saya lihat yang pertama adalah makroekonomi internasional, makroekonomi nasional. Nah, jadi itu yang pertama. Baru setelah itu setelah makroekonomi itu bagus, saya akan melihat yang namanya industrial analysis. Dari kebijakan makroekonomi yang dilakukan pemerintah itu apa yang istilahnya sektor apa yang diuntungkan, sektor apa yang dirugikan. Nah, kalau sektor yang dirugikan otomatis kita jauhin. Kalau sektor yang menguntungkan ya otomatis kita masuk gitu. Seasonalnya juga ya. Seasonalnya. Nah, seasonal kan diciptakan karena makroekonomi. Betul. Iya, betul. Nah, terus kemudian setelah itu baru kita masuk fundamental analisis. Nah, di fundamental analisis kita lihat saham apa yang secara fundamental bagus kita masukin. Setelah untuk kita apa? Tahu sektornya ya. Oh iya. Jadi dari sektor ini kita milih dari sektor Sahamnya. ini, milih saham mana yang dari sektor itu yang kita pilih gitu. Yang kita pilih seperti apa ya? Yang kita pilih seperti apa? Ya yang kondisi secara laporan keuangannya kan bagus. Itu kita pilih sahamnya. Nah, setelah kita pilih sahamnya, sahamnya baru technical analysis saya gunakan untuk timing masuknya kapan. Jadi beda. Nanti timing masuknya pakai technical. Timing masuknya pakai technical. Jangan pada saat technicalnya dia sudah di resisten, fundamentalnya bagus tapi dia di resisten. Nah, kita masuk ya secara technical dia akan turun. Semua ya. Itu tidak boleh diperdebatkan fundamental technical karena memang harus dipakai semua. Seiring sejalan. Ya, betul. Nah, terus kemudian saya juga pelajari juga market maker karena sahamnya bagus, technicalnya bagus, tapi nggak ada market makernya yang masuk ya. Saham itu tidur, Bu. Likuiditasnya masuk ya. Nah, jadi kita pelajari semuanya saya pelajari dan masih ada beberapa faktor yang lain yang diatur analisis, tapi itu gambaran besarnya seperti itu. Dan itu bagi saya sebuah rangkaian. Nah, memang tidak banyak yang menggunakan ini, biasanya ada alat technical cuma technical, fundamental, makroekonominya sejarah. Tapi ya saya kondisi tahun 2004 itu membuat saya belajar banyak dan saya lebih belajar lebih besar lagi pada saat tahun 2008 krisis. Jadi setiap krisis itu saya belajar banyak. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya. Setuju. Nah, bisa sekarang kita belajar dari yang berpengalaman. Betul. Nah, itu saya belajar banyak. Nah, tapi ya kalau dibilang jadi pada saat krisis itu bagi saya setelah saya ke belakang itu jadi blessing in disguise seperti itu. Ya, jadi
sesuatu yang akhirnya membuat saya menjadi lebih paham dan akhirnya mendapatkan profit di masa yang akan datang. Pembelajaran itu di samping itu juga mendapatkan akhirnya ya berkat gitu. Apa berkatnya? Ya karena saya menguasai makroekonomi. Nah waktu itu akhirnya, dan saya waktu itu juga kan saya juga financial planner ya. Nah saya waktu itu sharing financial planner di BCA. Oh ya. Nah terus kemudian waktu Korporasi itu ya. Pada saat saya masih training financial planner kan ada investment planner. Nah terus kemudian saat saya investment planner otomatis menjelaskan tentang investing, saya jelaskan tentang makroekonomi sepintas. Nah tapi pada saat saya jelaskan makroekonomi sepintas itu kan jarang ya orang yang mengupas tentang makroekonomi. Nah BCA tertarik, dia bilang Bapak bisa nggak bawakan training makroekonomi untuk seluruh KCP sama KCSO kita. Sempat ikut saya waktu itu waktu yang di Batu. Terus kemudian ya akhirnya saya diminta BCA waktu itu saya sempat sharing untuk tentang makroekonomi ya, bisa dikatakan ke seluruh KCP dari BCA ya. Banyak sekali itu pastinya. Ya. Tapi ya butuh lah pembekalan. Ya. Artinya BCA ini concern ya terhadap membekali lah Ya, dari timnya betul, ya. betul. Bagus. Ya. Semakin seru obrolan kita dengan Pak Tony dan Bu Lili, tapi kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu pertanyaan netizen. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan netizen untuk Pak Tony dan Bu Lili nih. Ini ada pertanyaan-pertanyaan masuk dari sosial media kita yang nanya, Pak, Bu, apa bedanya antara investasi, trading, dan juga spekulasi? Ini kan mirip sebenarnya. Malah kadang-kadang banyak orang akhirnya salah definisi Ini investasi, problemnya trading, newbie, dan Pak. spekulasi. Yang tidak disadari mungkin. Nah kalau saya memang membagi di video di channel YouTube saya ya, ada tiga pelaku saham, tiga tipe orang di bursa saham. Yang pertama adalah investor. Nah investor itu pun saya pecah menjadi tiga. Oke. Investor tipe pertama adalah investor yang berinvestasi untuk masa depan mereka. Oke. Apa maksudnya? Maksudnya untuk dana pensiun, untuk dana pendidikan anak. Yeah. Nah, untuk mereka tipikal yang seperti ini, jelas saham yang harus dibeli adalah saham blue chip, yang fundamentalnya kuat. Nggak boleh saham yang second liner apalagi third liner. Nah, berbahaya. Harus value stock. Ya. Yang memang sahamnya memang bisa secara eksis secara jangka panjang. Jadi harus itu. Karena kan untuk dana pensiun, jangan sampai pada saat pensiun perusahaannya bangkrut, habis dana pensiunnya dia, kasihan. Nah, sehingga harus memilih saham blue chip. Nah, apa itu saham blue chip? Ya saham yang secara kualitas itu yang terbaik. Nah, LQ45 ya, Pak. Tidak selalu ya. Tidak selalu LQ45 blue chip. Ya. Banyak saham yang di LQ45 kemudian jadi di listing juga ada. Iya, yang jadi pernah jadi LQ45 betul. sekarang masuk saham 50 juga ada. Iya, Jadi tidak selalu LQ45. Ya memang agak susah untuk saya panjang itu saya jelaskan 15 menit. Nah, kalau Anda mau lihat di channel YouTube saya ada judulnya ini loh ciri saham blue chip. Nah, itu Anda lihat aja di sana. Karena kalau saya jelaskan di sini 15 menit sendiri itu. Yeah. Nah, oke. Nah, terus kemudian Investor kedua? Investor tipe kedua itu adalah investor tipe pencari dividen. Oke. Ya, jadi mereka memang investasi untuk mendapatkan dividen. Nah, otomatis dalam hal ini secara kapasitas pengetahuan di atas investor tipe yang pertama. Kalau yang tipe yang pertama ya asal sahamnya dikenal, chip, oke. Nah, kalau tipe yang kedua dia pasti paham tentang laporan keuangan. Otomatis dia pasti beli saham-saham yang punya laporan keuangan yang bagus, yang akan memberikan dividen yang tinggi. Nah, seperti yang mereka kemarin yang beli saham Indosat, PTBA, wah itu kemarin panen dividen Pegas. Nah, itu sudah saya rekomendasi sejak 6 bulan yang lalu. Ya, saat harganya masih 1000-an. Kemarin lumayan, saya dapat itu sudah untung 85%, masih dapat dividen free Rp125. Kemudian Indosat kemarin juga saya dapat lumayan, kemudian PTBA ya lumayan ya. Nah, itu kalau kita memahami pengelolaan keuangan. Dividen
dividen yang diharapkan yang bagus itu berapa persen? Nah, dividen yield setiap perusahaan beda-beda. Nah, biasanya itu diputuskan di RUPS, jadi kita nggak bisa tahu. Nah, seperti kemarin PTBA itu awalnya cuma mau ngasih 50%, tapi waktu itu pemegang saham terbesar itu komplain, ya dalam hal ini pemerintah ya, komplain minta lebih karena dinilai secara laporan keuangan harusnya ngasihnya sampai 100%, akhirnya dikabulkan 100%. Itu nilainya secara persentase terhadap harga saham berapa ya? Karena gede, itu dia dividen yieldnya gede karena dia memberikan sampai 100%. Itu 7% lagi ya. Secara itu berapa ya, dia bagi sekitar 7% per tahun lah kalau dilihat dari atau satu kali bagi. kemarin sekali bagi. Ya, kalau Indosat 2 kali. Indosat kemarin sempat interim cukup gede, kemudian ini juga bagi lagi. Jadi biasanya dividen itu ada bisa dibagikan secara 2 kali Atau sekali bisa dibandingkan 2 kali. Yang pasti sekali itu pasti dalam setahun ya. untuk perusahaan yang membagikan. Iya. Ya, kalau blue chip, saham blue chip itu adalah saham yang konsisten bagi dividen. Nah, jadi ya kalau konsisten bagi dividen berarti konsisten untung. Nah, dia konsisten bagi dividen minimal sekali setahun. Tapi untuk perusahaan-perusahaan tertentu dia bisa membagikan dalam 2 kali. Tapi Dibagi. Biasanya dividen itu dibagikan di bulan Maret sampai Juni. Kalau dividen interim itu di bulan Oktober sampai Desember. Nah, itu tipikal investor yang kedua. Tipikal investor yang ketiga. Nah, ini tipikal investor yang lebih hebat lagi. Kenapa? Bukan hanya dia tahu tentang laporan keuangan dan iya, semuanya. dia bukan hanya sekedar tahu bukan hanya untuk itu ya yang dikatakan Pak Yohanes tadi, bukan hanya untuk masa depan, bukan hanya untuk dividen, tapi untuk ownership, untuk kepemilikan. Iya. Nah, siapa tipikal seperti itu? Ya, seperti Pak Michael dan Pak Budiartono. ya. Nah, terus kemudian Emitennya juga ya. Emitennya enggak, sendiri. dia investor. Oh, sekalian invest di perusahaan lain. Kan BCA itu bukan miliknya Pak Michael dan Pak Budiartono tahun 2000. Dulu mereka Tahun Jarum. 90-an kan itu masih miliknya Salim Group. Nah, baru sekarang kan miliknya Jarum Group. Baru tahun 2000-an gitu loh. Jadi dia memang investor yang larinya ke ownership. Lebih dari 50% lah. Lebih dari 50%. Wow. Terus kemudian seperti Philip Morris itu kan dia Sampurna ya. akuisisi Sampurna. Ya. Itu masuknya pertama kali kan juga lewat bursa efek. Ya. Nah, setelah dia masuk sekian persen, dia bisa menempatkan manajemen BOD di dalam Sampurna. Dia mengenal lebih dekat dengan keluarga Sampurna sampai akhirnya dia membeli seluruh saham Sampurna yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nyaris seluruh ya, nggak semuanya sih. Nyaris seluruh gitu. Bahkan kemudian saya sempat buyback yang punya masyarakat kan. Terus kemudian Danone. Nah, waktu Aqua itu kan juga masuknya lewat bursa efek. Terus kemudian dia memasukkan manajemen, kemudian negosiasi dengan keluarga Pak Tirta sampai kemudian akhirnya diambil semua, sampai akhirnya saham yang di market itu dibeli semua sama dia dengan harga 500.000 per lembar. Ya, menjadi go private. Masyarakat Betul. lagi ya. Sudah punya uang ya. Betul. Go private. Nah, itu memang tujuannya kepemilikan. Nah, jelas dalam hal ini kalau Anda melihat investor itu jangka panjang. Jadi kalau orang bilang investor tapi cuman istilahnya mingguan atau bulanan, itu bukan investor. Artinya minimum jangka panjang itu berapa tahun, Pak? Ya kalau Biar investor tahu biasanya jangka sih panjangnya. di atas tahun sih Bu. Di atas setahun minimal ya. Iya. Itu untuk yang kategori 1 aja ya. Iya. Kategori 2 sama 3 sulit tuh. Iya. Nah, Kan? kalau kategori kedua Masih justru bisa ya. bisa keluar masuk. Pindah-pindah ya.